Halo metafisiker, 96% orang tidak memahami makna terdalam perihal berpuasa. Ya, kebanyakan orang cenderung memahami makna dan tujuan berpuasa secara umum yang diterimanya dari guru-guru ya semasa kecil sampai saat ini masih melekat gitu ya. Kali ini saya akan mengungkap sebuah rahasia makna terdalam dari pengertian dan tujuan berpuasa berbasis dari Eden Code atau berbasis dari peristiwa Siti Hawa di taman, ya, sebagian menyebutnya Firdaus, sebagian menyebutnya Eden gitu ya. Dan ini akan blow off your mind. So simak terus video ini sampai akhir supaya Anda memiliki pemahaman atau pencerahan baru perihal berpuasa. Yap, kembali lagi dengan saya. Sejak kecil ketika kita ditanya arti berpuasa, maka akan menjawab, ya menahan lapar dan haus. Lalu setelah besar bergeser sedikit lebih maju, menahan hawa nafsu. Ya, apalagi yang Anda pahami tentang hal berpuasa? Ya, untuk merasakan bagaimana rasanya orang lapar, orang kekurangan. Berempati gitu ya. Ya, bagus. Sebenarnya berempati bukan hanya merasakan laparnya orang kekurangan, tetapi ketika kita kenyang, berempati juga buat orang miskin itu juga menjadi kenyang ya. Dan itu diwujudkan dalam zakat di akhir periode puasa gitu ya. Lalu apa lagi? Ya, berpuasa itu beribadah. Ya, beribadah, betul. Secara menuruti perintah, kewajiban, memang itu beribadah. Tetapi kembali, makna tujuan ketika diperintahkan diwajibkan puasa apa? Ya, kebanyakan stop pemahamannya sampai di titik itu. Nah, ini yang akan saya bagikan, yang akan saya ungkap mulai dari teknisnya dulu kita pahami. Bahwa teknis berpuasa adalah menahan makan dan minum selama rentang waktu tertentu. Itu teknis realnya berpuasa. Perihal menahan nafsu itu menjadi relatif dan subjektif gitu ya. Tetapi realnya, teknisnya adalah menahan untuk tidak makan dan minum selama rentang waktu tertentu. Lalu mengapa kita harus menahan lapar, menahan makan dan minum selama waktu tertentu? Begini, ketika sistem tubuh manusia di dalam keadaan suplai energi yang cukup, bahkan yang over gitu ya, melalui asupan nutrisi makan dan minum, maka secara keseluruhan sistem tubuh manusia, baik sistem metabolisme, pencernaan, juga sistem bagaimana kinerja manusia itu secara sistem tubuh berpikir. Ya. Di dalam keadaan suplai energi yang cukup, suplai nutrisi yang cukup, yang dihasilkan dari makan minum, maka sistem berpikir manusia juga sedemikian aktif dengan sangat-sangat baik, bahkan cenderung over. Itu yang terjadi ketika orang cukup makan minum gitu ya. Maka orang itu menjadi sangat cerdas lah, katakanlah seperti itu. Nah, akan berbeda ketika seseorang mulai kekurangan suplai nutrisi di dalam sistem cernanya, di dalam sistem tubuhnya, termasuk sistem berpikir di dalam diri manusia.
Kalau seseorang yang dalam keadaan kenyang tadi cara berpikirnya itu cerdas gitu ya, cara pikirnya itu tajam. Nah, akan berbeda kalau seseorang dalam keadaan kekurangan nutrisi. Sistem kinerja otak, atau lebih tepatnya cara berpikir, kinerja berpikir manusia juga kemudian melemah. Melemah dan melemah. Ya, sebagai contoh, kalau orang lapar itu, makanya dikatakan orang lapar itu gampang marah, sumbu pendek gitu ya. Atau orang lapar itu cenderung nekat. Mengapa begitu? Karena cara mikirnya dangkal, pendek gitu ya. Atau dalam kata lain, dungu, bodoh gitu. Itu yang terjadi ketika seseorang secara sistem tubuh kekurangan nutrisi. Maka cara berpikirnya akan melemah dan melemah. Lalu apa kaitannya dengan berpuasa sebagai kewajiban yang dikehendaki Tuhan? Kembali saya akan membahas ketika orang dalam keadaan kenyang bagaimana ia berpikir. Ya, katakan ketika orang itu dalam keadaan kenyang dan berdoa gitu ya. Maka yang namanya doa, yang disebut doa itu ada delay, ada waktu tunggu ketika perwujudannya. Nah, selama waktu tunggu dalam proses berdoa, lalu pikiran yang logisnya, yang cerdasnya tadi mulai memikirkan cara-cara sesuai dasar pikir logisnya. Mungkin dipengaruhi oleh keahliannya, akademisnya sebagai pakar, sebagai double degree, mungkin master ya, master ekonomi, master keuangan gitu ya. Maka ketika ia berdoa, orang yang dalam keadaan full cerdas, logikanya, cara berpikirnya akan mengambil alih. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mulai memikirkan langkah-langkah rasional yang akan diambil sesuai kecerdasan berpikirnya. Seakan-akan kasar katanya melampaui kecerdasan Tuhan. Ya, ingat. Tadi judulnya lagi berdoa, ini seperti tidak mendapat jawaban, seperti tidak mendapat petunjuk, lalu pikiran cerdasnya mulai mengambil alih untuk mengambil tindakan-tindakan yang rasional, yang menurutnya baik. Ya, stepnya begini, strateginya begini, begitu ya. Nah, itu yang terjadi ketika orang dalam keadaan cerdas, dalam keadaan full supply energi di sistem tubuhnya, maka ia akan mengambil alih seakan-akan Tuhan lamban, seakan-akan Tuhan tidak lebih pintar dari dirinya. Itu yang terjadi. Nah, akan berbeda ketika kita berpuasa, maka sistem tubuh kita secara keseluruhan melemah. Gerak tubuh juga mulai melemah, motorik tubuh juga melemah, termasuk cara berpikir juga mulai melemah, sedikit dungu gitu ya kasarnya ya. Ya, itu faktanya, itu realnya yang saya dapati. Nah, ketika seseorang cara berpikirnya melemah, maka disitulah maksud dan tujuan puasa ketika ditanamkan atau disematkan kepada umat, apapun agamanya, ada saat-saat harus berpuasa. Nah, itulah tujuannya, supaya logikanya, cerdasnya itu diredam. Kenapa harus diredam? Seperti yang saya bilang di awal, ini berbasis peristiwa Siti Hawa, Eden Code. Ya, saya akan menceritakan kembali kisah bagaimana Siti Hawa. Ya. Siti Hawa kala itu tidak dalam keadaan lapar, karena sesungguhnya sumber makanan itu diberikan begitu banyak di taman tersebut. Tetapi ada satu yang nggak boleh dimakan. Ya, catat, tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon tertentu. Buah dari pohon itu jangan dimakan. Itu yang terjadi. Kenapa? Di dalam satu literasi keyakinan tertentu dijelaskan bahwa
buah itu dapat meningkatkan kecerdasan berpikir manusia menjadi level up gitu ya. Dikatakan bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sangat cerdas. Maka yang tadinya Siti Hawa sebenarnya tidak lapar, tetapi karena ia tidak dapat mengontrol hasrat untuk memakan buah itu, karena apa? Karena yang tadi itu kalau makan itu menjadi sangat cerdas gitu ya, maka dia ambil. Setelah diambil, dia apa? Dimakan buah itu. Dan kitab suci juga mencatat setelah Hawa makan buah itu memang terjadi. Ia menjadi lebih cerdas, lebih pintar. Nah, apa yang terjadi kalau Hawa nggak makan buah itu? Seandainya dipetik tapi nggak dimakan, apa yang terjadi? Tidak akan menjadi cerdas, tetap sama dalam keadaan sebelumnya. Ya, dalam hal ini yang harus kita pahami, sesuatu yang baik menurut pikiran kita yang tadi Hawa lakukan, dia menjadi lebih cerdas, dia berpikir itu akan baik kalau dia menjadi lebih cerdas, sehingga dia tidak dapat menahan hasrat untuk memakan buah itu. Kembali saya tegaskan, hasrat untuk makan buah tersebut. Karena kalau ia tidak makan saja sekaligus sudah dipetik, maka tidak akan terjadi penghukuman. Disinilah dimulainya mengapa seseorang harus mengontrol hasrat untuk makan. Atau dengan kata lain, orang harus belajar berpuasa, mengontrol hasrat makan. Karena apa? Hasrat makan yang tidak terkontrol, yang dituruti terus, akan memicu kecerdasan yang berlebih di dalam diri seseorang. Apa implementasinya atau penerapannya di dalam kehidupan yang memiliki kecerdasan berlebih? Yang tadi saya bilang, orang cerdas kalau berdoa cenderung mendahului Tuhan. Seakan Tuhan lebih lambat, seakan Tuhan tidak lebih pintar. Maka kecerdasannya mengambil alih sikap dan tindakan dirinya dengan cara-cara tertentu. Yang menurut orang tersebut baik ketika mengambil sikap dan tindakan tersebut. Padahal seperti yang saya bilang tadi bahwa sesuatu yang baik menurut kita belum tentu menurut kehendaknya Tuhan. Ingat peristiwa Taman Eden. Menurut Hawa menjadi cerdas itu baik, tetapi justru itu menjadi malapetaka bagi dirinya dan bahkan orang di sekitarnya. Ia mendapat penghukuman, bahkan dengan keluarganya, mengalami berbagai-bagai kesulitan, kesusahan kehidupan. Karena hasrat makan yang tidak terkontrol, karena hasrat makan yang dibiarkan liar, yang memicu tingkat kecerdasan yang berlebih di dalam diri manusia. Itu adalah makna dan tujuan terdalam berpuasa. Anda menahan lapar pada hakikatnya untuk meredius kecerdasan. Kecerdasan harus diredius, harus ditekan, karena itu akan menghambat atau akan mengacaukan rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kiranya penyampaian ini dapat mencerahkan insan metafisiker semua. Di bulan Ramadan ini, mari kita berpuasa dengan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih.